Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Masih bersama saya Disbi Sugari. Nah, di sana sadonyo hari ko kita kedatangan seorang animator asal Minang. Wah, pasti sana heran kan? Ada loh animator di Sumatera Barat ko nan terkenal dan menghasilkan karya-karya yang ciamik. Wah, kan ciamik kan kalau kita perkenalkan yaitu Uda Heru. Sehat ya? Alhamdulillah. Ada Heru Martio Weliandi. Ya, Oke, panggil dah Heru saya. Uda Heru. Heru. Oke. Uda Heru. Nah, Eko kebaca cerita-cerita seketik mengenai dunia animasi. Oke. Nah, tapi sebelum langsung ke bagian animasinya, mungkin di sana-sana di rumah pengen tahu awal mulanya Bang Heru menjadi seorang animator. Oh iya. Oke. Kalau jadi animator kok mungkin nggak sengaja gitu bang. Bisa nggak sengaja. Oke. Iya, mungkin kayak bahasanya awak baru tahu di situ yang awak akan diagih yang dibutuhkan bukan yang awak inginkan. Oke. Karena dulu waktu pengen mana kuliah di Sendral Tasik UNP lu bang. Siap. Zaman-zaman band dulu kan bang. Oh, iya. Jadi anak band dulu. Iya. Pengen jadi band, pengen apa dulu hobi ngeband kan gitu. Tapi dia kayak boleh kuliah. Tapi alat balik surang nih. Itu kan menolak secara halus. Kau paham sih kan? Oke, jadi wah aku ya. Itu karena kebetulan Gaye punya media lokal waktu itu, koran lokal kan. Coba saya lah masuk ke apa kok ilmu komunikasi gitu kan. Siap. Tuh cari-cari kan. Ilmu komunikasi. Oh kira udah masih kamera aku bang. Kan dulu masih siap. menarik loh. Masih kamera aku kan sesuatu yang emang bergengsi. Iya bergengsi tuh kan. Kayak terbayang kerja di apa gitu kan. Stasiun TV gitu kan. Wih oke lah gitu kan. Coba masuk kan. Kira pas di situ dek lah mulai semester 2 masalah tuh. Mulai nampak do kayak labor, nampak abang-abang yang sini tuh main game kan, seru loh pakai gitu, main game saya kerja gitu mah, tuh tahu, kira labor animasi gitu, ikonya gitu, seru mah, coba daftarnya main apa sih, pas pembukaan masuk aja gitu kan, dan ya alhamdulillah, lagi sana akhirnya kayak terjawab. Kira di Siko nyawa sobo animasi gitu karena di Padang nggak ada SMK baru-baru gini kok kuliah pun baru mana kok baru 2 tahun lo salah di UNP tuh. Oke. Itu baru ada animasi. Oke. Sebelum masuk ke situ kan udah Heru awalnya suka ngeband gitu ya. Kalau boleh tahu Maci A gitu, sawaknya Maci A. Kalau awal-awal pasti yang awak tak pandai kok disuruh pacik bass lu bang. Bass nak pandai dah. Awal dulu baru belajar gitar kan, pacik bass lah karena kan masih baby ya paling gampang kan gitu. Tapi lama-lama terseru-seru. Mulai nampak deh karena Kevin Piara gua bang, zaman dulu kan Kevin Piara kan, bisa lo nggak vokalisnya nampak deh orang tuh gitu kan, aku mulai tertarik piano, ya akhirnya itu tuh main piano terjemnya dulu tuh. Seorang pianis berarti ya. Oh iya. Awal-awal main band main bass ya. Main bass. Mana ya tuh? Maya, kau yang paling gampang kok. Aku cie senyum, lu banyak tekan doang. Oke, habis itu masuk ke SI cuma jurusan itu ya, sistem informasi ya. Oh yang kini yang ilmu komunikasi yang di Unan. Di Unan. Di Unan. Di Unan. Oke, di Unan tuh ada labnya itu. Iya, ada lab animasi waktu itu. Oke, di lab animasi itu kan kata Dahiru tadi nampak lah senior sedang main game gitu. Iya. Emang di situ itu yang menjadi penarik awal atau ternyata dunia gameku emang basicnya animasi atau gitu. Enggak juga, karena itu saya tercari gitu. Seru, lo main game saya pakai komputer dulu kan. Jatuhnya komputer dewa tuh kan payah dicari ya bang. Teknologi game itu lah, gamenya ngeri-ngeri kan. Tapi emang itu awalnya, tapi memang setelah tahu itu labor animasi, emang animasi itu yang pengen awak aja bang karena kira giku cara buatnya, giku cara buat. Tuh, seru tuh. Kan masalah ketertarikan ke nak Dahiru. Kan kalau awak biasanya kan kalau awak pribadi kan ada basic menggambar. Iya. Nah, kalau Dahiru
awak basic wak dek anak 90-an gua bang. Sih. Nonton hari Minggu, Kartun dari siap iya. subuh nah. Tonton kembal dari subuh tuh, awak rajin cuman itu saja jago subuh tuh Minggu kan. Tuh, sehari itu. Sama tapi memang pernah terhabis waktu SMA. Satu saat awak harus bisa baik surang kok. Ada tersabu itu bang. Mungkin memang itu doa kali ya. Di situ loh. Kira disobok sih kok. Kalau mungkin kuliah musik ini, belum tentu wak di animasi. Betul. Iya, bener tahu kan bang. Bisa sih gitu. Kalau bagian apa istilahnya tuh? Scoring apa istilahnya? Oh iya scoring. Karena iya. tertarik psikologi itu, cuman memang, ternyata di animasi lebih seru gitu. Iya. Oke. Nggak yang basic menggambar kok, Pak? Awak kebetulan nggak pandai menggambar tuh bang. Lah pokoknya langsung ke suku animasi. Maksudnya kan di animasi itu kan basic dasarnya dasarnya itu emang gambar lah. Betul. Emang gambar. Jadi emang kebetulan awak dulu emang suka gambar zaman SD, SMP, gambar gunung, jalan. Nah, itu masih suka. Iya. Tapi awak dulu pakai lari. Iya. Ikut lomba dulu, ikut lomba mengwarnai kan. Iya. Kira sekali tiba ikut lomba itu awak yang krayon cek kotak gua, orang aduh yang bawa foto, kan ini mental awak. Aduh, memang datang pewa gitu kan. Nah, tuh terus memang kenapa awak terjun ke animasi tapi awak langsung ke 3D bang. Nah kalau 3 dimensi kok memang awak ndak harus pandai gambar doh. Yang penting awak punya imajinasi. Karena awak pakai komputer saja gitu bang. Tapi ketika orang tuh memang punya basic 2D gambar di larian ke 3 dimensi itu akan lebih capek jagonya bang gitu. Kalau awak emang dulu ya modal suku sih dan ya alhamdulillah sampai kini bisa jalan gitu bang. Oke. Sebenarnya agak baru Pak. Oh, iya. Maksudnya Kiko, saya tahu awak. Maksudnya yang awak pikirkan selama orang yang bergerak di bidang animasi adalah seseorang yang dulunya emang suko atau hebat menggambar gitu kan. Ada beberapa kawan pun animator itu bergerak karena dia memang suka gambar. Nah, Bang Dahiru malah awalnya bukan hobi suka menggambar kan? Langsung lompat ke 3D. Iya. Karena ada pandai gambar tuh bang, karena Kiko kalau di 3D itu ibaratnya awak kayak main wayang atau ada mainan, awak gari-garian. Gitu. Oh memang misalnya di detik Iko nyo gari modeko, ya awak posekan nyo, awak garian cek tangannya, jarinya, kepalanya, sampai nyo bentuk kayak gitu. Nah kalau yang gambar itu animasi yang 2 dimensi, mungkin kayak mode SpongeBob, yang Doraemon. Nah itu emang wajib harus pandai gambar bang, karena emang teknisnya 2D animasi. Sedangkan awak kan 3D animasi, yang awak perluan tuh ya awak pandai pakai komputer, bisa imajinasi, paham ilmunya, walaupun awak tetap belajar aja 2D itu, tapi belajar basicnya, ilmunya gitu. Oke, jadi begitu sana di rumah di dunia animasi kok ada yang namanya 2 dimensi dan 3 dimensi. Mungkin akan dijalanin dek Dahiru, tapi setelah wak cigok dulu lah video-video yang udah Dahiru terlibat di dalamnya. Check it out. Wow, amazing. Nah tentu akan nyebut apa. Soalnya itu dari sekian banyak video animasi tadi itu semuanya bisa dibilang semuanya adalah
kartun 3D, 3D. yang sangat terkenal. Alhamdulillah. Mulai dari Adit Supojarwo. Di situ ada Aditnya mah. Adit. Adit Supojarwo. Apa tadi yang ikan Bilu Mela apa? Bilu Mela. Aduh. Yang tadi Mobile Legend. Iklan Mobile Legend. Iklan Mobile Legend. Sama tadi iklan UHT ya. Iya susu. Susu HT. Oke. Itu ibaratnya bukan ibarat lagi sih sebenarnya. Adalah 3D apa kartun-kartun 3D yang cukup dikenal dan sangat terkenal maksudnya untuk di kalangan masyarakat Indonesia, baik ketek, tua, mudo, tahu lagi tadi Sopo Jarwo saya anak sih tak tahu orang Indonesia gitu kan. Nah, yang pengen nak tanyakan itu terlibat dalam hal apa udah Heru? Jadi kalau itu kan tibonya itu Kerajo Tim waktu bang. Siap. Jadi nama studio waktu Piapi Animation. Nah kalau Piapi jadi fokus waktu ke servis menggarian. Jadi animator kok kerajonya menggarian. Jadi satu yang dicari tadi kecuali yang Mobile Legend. Kalau Mobile Legend tuh emang awak yang membuat Piapi yang membuat denahnya, yang membuat orangnya sampai menggarian sampai jadi video. Tapi kalau kayak Adit Supojarwo tadi itu kami yang punya bang menggarian sih. Jadi orang tuh dari Jakarta studio yang punya Adit Supojarwo tuh nyekirim karakternya, nyekirim suara dubbingnya. Tidak itu Wak, bayangkan. Oh kalau si Jarwo situasi modeko nyengecek modeko mau dia garinya. Itu tugasnya animator. Jadi tibonya animator kok aktornya itu bang. Awak harus bisa acting jadi anak kete, acting jadi orang gaek, acting jadi hewan sekalipun awak harus bisa setidaknya mengira. Oh, Badeko caranya menggari. Oh, Badeko caranya bekerja badan kok. Itu kerajunya animator. Di situ terpakai ilmu di situ komunikasi ya. Iya. Kalau ilmu komunikasi akini kok bang. Oke, tadi ada yang awak garis bawahi tadi. Ternyata apa ya yang di video untuk animasi itu dubbing duluan kira berarti. Iya. Beberapa sih bang, ada juga yang sistemnya misalnya pakai dubbing tuh dummy dulu, misalnya orang direkturnya atau siapapun nya dubbing dulu, beko barulah jadi filmnya, itu baru di dubbing ulang. Ada oleh dubber khususnya. Dubber yang profesional. Berarti ibaratnya dubbing kosong gitu. Iya, ada dubbing dulu untuk istilahnya guide untuk yang animator. Oh, kok beko kan ngecek kok gitu untuk editing juga. Tapi beberapa produksi kalau yang mode kalau yang serial lama jalan, biasanya itu emang langsung suara aslinya. Jadi apa yang awak kerajaan emang suara Adit Supojarwo, ya suara Aditnya tuh ada nggak, suara Jarwo ada nggak, itu yang awak coba peragakan gerakannya dalam bentuk di 3D animasi itu. Gitu. Oke, ternyata ada berarti yang udah Heru dan tim yang Piapi Animation, bagi listener tahu nama studionya dari udah Heru ku namanya Piapi Animation. Di mana itu? Di Ampang di Cengkeh. Pindah gini. Dulu ya di Ampang, kira di Cengkeh gitu. Nah, di situ ada yang si dubbernya bisa kirim suara bla-bla-blanya gitu dulu ya. Bagi yang tahu dubbing itu apa? Jelaskan aja dong. Gitu kena jawab apa? Iya, dubbing itu adalah pengisi suara lah tepat kalau bahasa. Mungkin beberapa sanak-sanak di rumah atau apa sih dubbing? Dubbing itu pengisi suara. Jadi ini yang memberikan soulnya dari karakternya itu, seperti apa karakteristiknya, ini lagi berang, lagi nangis atau apa, ini yang harus apa. Beko sih animator kok lah yang menyerap, koknya lagi nangis, berarti orang nangis mau dia aktingnya, itu yang diterapkan gitu ke 3D gitu. Jadi dubbing itu adalah pengisian suara, dubber adalah pengisi suaranya. Bagi dosen di rumah nggak tahu kan sedikit informasi. Terus berarti kalau misalnya suara duluan, contoh Giko. Wala Adit. Nah, itu contohnya kan. Jadi dari tim Daherunya kan karena suara duluan baru bikin gerakan, otomatis imajinasinya itu lah langsung memikirkan atau lah di direct langsung misalnya kalau untuk adegan Niko, Beko, Daheru dan kawan kayak Giko gerakannya atau Itu sebenarnya sama mode film pada umumnya. Kan sebenarnya animasi kok cuman medianya sih bang. Betul. Filmnya sama dengan teknik film ya, ada sutradaranya, Beko ada yang pembuat storyboardnya, ada yang buat. Jadi kalau animator tuh Beko DP-nya animatik namanya.
Animatiko adalah gabungan dari gambar-gambar tadi, storyboard, gambar itu digabung jadi suara. Betul. Jadilah sebenarnya ide dasarnya lah do. Jadi kalau misalnya Jaro posenya akan modiko, nyo acting modiko, ada gambarannya. Kadang dan arahan dari sutradara pun ada. Tapi tetap yang memikirkan dan bisa jadi imajinasikan si animator kok nyampang Miko. Ini ada ide lebih baik lah. Kalau modikonya ternyata lebih bagus, ya enggak masalah gitu. Tergantung produksi. Tapi kalau misalnya produksi yang dari luar negeri, itu biasanya memang harus sabu. Beberapa. Nggak lo sadu, tapi yang awak dapet kalau ini harus modiko ceritanya karena saudara itulah membuat jalan cerita sebaik mungkin. Betul. Ada juga yang beberapa serial animasi yang nyage cuma cek gambar, pikian lah. Ada juga yang begitu. Jadi emang dituntut kreativitas orangnya gitu. Ada juga gitu. Berarti dari tadi suara yang dikirim udah mengkreasikan pergerakannya ya hampir sama lah mungkin sama skrip untuk film film bukan animasi ya. Iya sama. Ada di situ mungkin di skrip tuh misalnya walah dit film kurang sopo Jarwo marah gitu. Iya sama sih. Sama sih. Nah, jatuhnya memang enggak ada beda sebenarnya secara produksinya ada tahap konsep dulu dan lain-lain, naskah, reading dan lain-lain, tapi yang membedakan ya cuman produksinya. Ya visualnya dalam bentuk 3D animasi ataupun 2D itu saya bedanya gitu Bang. Bagi sana yang lu tahu lo di rumah yang 2 dimensi sama 3 dimensi tadi yang terpotong lewat sebelum Fiti tadi. Kalau 2 dimensi itu mungkin orang akan familiar dengan kayak Doraemon, SpongeBob. Nah, itu namanya 2D animation. Nah, itu memang harus gambar kepada punya skill. Harus karena memang hasilnya gambar yang bergerak. Nah, kalau 3D kok ya jatuhnya kayak awak main action figure, ada mainan. Jadi ada kotanya, Bikon dibuat kotanya, dibuat karakternya. Nah, karakter tuh ada kayak tulang Bang. Namanya Rick gitu. Nah, itu memang tulang. Rick. Tulang-tulang, jadi emang ada tulang tangan, kaki, muka kok sadonya. Jadi emang kerajaan animator ya menggarian si itu tadi tulang-tulang tadi itu gitu. Belajar animasi apa anatomi iya awak belajar biologi lo Bang, awak belajar fisika lo situ. Karena kan di dunia 3D tidak ada gravitasi lo Bang. Betul. Ya bantuannya mau belajar itu tapi sebenarnya awak merasa sih, tapi secara langsung awak belajar bikodografik lo situ, belajar matematik lo situ ya. Jadi bantuannya kompleks itu, tapi memang sebenarnya ya animasi sih gitu secara apa gitu. Jadi kalau yang 3 dimensi kok lebih gambarku lebih hidup maksudnya lebih kayak awak macam lihat kini kok betul. Kalau kayak manusia buat bentuk adolah belangkung. Kalau gambar 2 dimensi kan datar gitu flat. Pertanyaan awak susah masih 2 dimensi pada 3 dimensi? Kalau tergantung Bang. Kalau awak tak pandai gambar tuh lama 3D lah. Tapi kalau bagi orang pandai gambar itu seru tuh delay gitu. Tapi secara proses memang kini banyak animasi 3D. Memang secara produksi 3D kok lebih cepat dipelajari dan lebih cepat diproduksi. Iya, lebih cepat karena kalau 3D awak sekali buat karakternya. Biko agak cerita ulang-ulang sih juga ditarik. Tapi kalau 2D tiap cerita, tiap episode beda lo gambarnya. Awak mikir lo lah gitu, jarang yang reuse animation gitu. Mungkin karena itu lo mungkin kayak awak dulu nonton contohnya SpongeBob. SpongeBob yang zaman dulu di SpongeBob zaman kini agak berbeda animasinya. Maksudnya petak muko itu agak berbeda. Kalau di Doraemon muko si Nobita atau muko Doraemonnya agak beda, lonjong bibir macamnya. Karena itu tadi ya, karena ini setiap episode setiap digambar. Iya, digambar. Ya tergantung, kalau memang jago tapi animatornya akan bisa mengikuti model aslinya. Tapi ada juga kayak kalau kini kan orang bisa nonton anime ya Bang. Anime itu ada yang terkaja-kaja produksinya, tambah dia gambarnya gitu kan. Karena seminggu harus tayang kayak gitu. Itu produksi emang kayak gitu sih Bang. Tapi di 2 dimensi maupun 3 dimensi emang mendapat sorotan yang cukup bagus di masyarakat. Kalau yang di 2 dimensinya sampai kini orang masih nonton One Piece misalnya. Masih nonton. Nonton kan, masih nonton orang. Walaupun Allah datang dunia baru di dunia animasi yaitu 3 dimensi, tapi 2 dimensi seakan tidak tergarus lah. Agak susah karena memang
Tergantung sih Bang. Kalau Jepang itu memang lebih banyaknya 2D di situ. Spesialnya emang anime itu. Tapi walaupun kini lah mulai ada yang 3D ya Bang. Mulai menghybridkan tuh, menggabungkan 2D dan 3D gitu. Tapi kalau untuk produksi barat atau Indonesia pun lebih banyak orang senang 3D. Karena tadi itu 3D lebih hemat kos, hemat gaya dalam tanda kutip ya. Walaupun 3D enggak semurah itu juga. Betul. Tapi tetap itu akan cukup menghemat karena kayak tadi yang bayi orangnya karakter modelnya sekali isinya. Betul. Sudah cukup tinggal model. Ya model paling miko episode iko hanya masih cangku awak cangkunya. Besoknya ganti main panah juga panahnya gitu sih gitu. Siap. Jadi di dalam dunia animasi yang awak cigok kan awal-awalnya maksudnya mulai dari 2 dimensinya, kini ada kartun 3D yang 3 dimensi. Kini yang awak cigok fenomenanya orang seakan-akan berlomba walaupun di animasi, di film animasi, bahkan di dunia games macamnya, orang lebih mulai beralih atau bergeser ke realistik. Realistik. Ya, itu teknologi sih Bang. Kini teknologi makin canggih. Jatuhnya komputer yang jatuhnya kayak awak dulu buat animasi 10 tahun yang lalu membuat payah gitu. Kini dengan harga yang sama misalnya komputernya bisa membuat yang lebih baik. Dan tapi kalau Bang Cale kadang orang bosan yang terlalu realistis gitu. Iya, betul sih. Bosan kan, pengen yang namanya itu stylized kok kayak ya misalnya agak dikartunkan tapi nya 3D juga, maksudnya unik stylenya gitu. Itu pun pasarnya banyak kayak gitu Bang. Karena ya balik lah, kalau awak pribadi buat animasi memang pengennya stylized. Soalnya kalau awak buat realistik, untuk awak buat yang asli lah. Yang asli kan tinggal syuting asli sih lah. Iya kan. Maka awak buat animasi, kesempatannya bisa buat yang dunia yang imajinasi yang apa. Cuman mungkin salah satu memang untuk membuat realistis tuh biayanya ndak sekitar Bang. Komputernya tuh mungkin satu komputer buat realistik tuh bisa diganti just 10 komputer yang untuk 3D biasa ya 3D yang biasa. Yang stylish ya. Yang stylish tadi itu. Siap. Nah, ke yang realis kalau yang awak pernah baca ada yang masalah CGI, namanya AI. AI kok lagi baru loh gitu. Lagi baru ya. Tuh, ya boleh diceritakan seketik. Maksudnya mungkin Dahiru lebih ke stylist tapi awak yakin tahu tentang itu. Insyaallah. Ya kalau sebenarnya itu kayak kalau mungkin pengen ngaran mungkin lebih ke CGI kok VFX kali ya Bang. VFX kok yang menggabungkan mungkin kayak nonton Avenger. Yang gabungan film asli Japo itu kan namanya visual effect namanya itu. Itu memang wajib realistis gitu. Karena memang kebutuhannya harus menyamai syutingnya aslinya kan gitu. Tapi kalau balik kalau memang pengen animasi orang lebih banyak yang bahkan kalau yang kayak mungkin yang paling terkenal kayak Disney atau apa gitu kan Bang. Kini pun lah mulai agak kartun ya Bu. Lah bosannya mungkin. Mungkin ada di kepalanya untuk awak terlalu realistis. Iya mungkin sampai skillnya pasti sampai. Iya setidaknya ini memperlihatkan ke dunia animasi dulu bisa sedetail itu loh. Iya emang itu jadi semasa kebanggaan juga ketika awak bisa membuat yang realistis itu kayak sampai orang ngecek kok asli ya gitu. Kalau itu tuh kayak hebat berarti. Kayak awak pernah nonton Tintin dulu kan? Oh iya. Enggak tersiru asli ya? Iya. Oh enggak. Ya, Tintin tuh kiranya. Kalau Tintin tuh beda lah tekniknya tuh Bang. Kalau animasinya itu mocap namanya, motion capture. Kalau motion capture tuh kayak awak dipakein baju, ada baju alatnya tuh, beko direkam pakai kamera, gerakan awak kok beko masuk ke animasi. Nah, itu motion itu capture. Yang mungkin yang ada orang pakai baju baju pakai kayak orang tes kesehatan di bola itu ya. Iya. Tombol-tombol gitu ya. Itu motion capture namanya motion capture. Motion capture tuh. Itu cocok untuk realistis karena kan kalau awak animate memang awak garian manual mungkin beberapa persen animator yang sanggup ngajar level itu gitu Bang. Makanya dipakai teknologi itu memang teknologinya mahal tuh. Jadi yang bisa produksi itu orang-orang studio gadang kayak gitu. Kita kembali ke kartun realistik tadi yang 3D. Itu masuk 3D ya? Nah, iya 3D. 3D yang tapi genrenya lebih realistik ya. Itu kalau di Pepi sendiri ada mulai produksi itu nggak sih?
Kalau realistik kebetulan nggak ke situ sih target sih bang. Oke. Karena memang mungkin nih PAP masih fokusnya tuh ke service serial animasi. Serial dan serial kebanyakan kebutuhannya tuh ya harus capek bang. Anggaplah kami menggarap animasi itu 2 episode sebulan. Oke. Per anak itu, per animator tuh seharinya bisa menghasilkan 2 sampai 10 detik. Jadi sehari cuma 5 detik satu orang. Oke. Untuk bisa mengajar tuh makanya animasiku ya jatuhnya kayak industri juga butuh orang banyak gitu kan. Kau agak mungkin orang lain tak tahu. Mungkin ada animatorku ada haters nggak sih? Nggak mungkin gitu. Kritikus lah, kritikus entah itunya profesional atau yang amatiran di rumah ya kan. Tadi bara sehari? Sehari 5 detik. 5 detik Satu orang. Satu orang Ya, 5 5 detik sehari. Ah, Berapa jam? itu ya 8 kerja. 8 kadang ya kalau memang lagi mantap ya bang. Kalau enggak kadang bisa sampai malam. Tergantung dari Oke. pagi sampai malam. Kayak jam kerja 8 jaman gitu ya. Ke standar itu. Tergantung mood berarti nak. Iya, karena memang kerja mode animasi yang kayak gitu kayak kadang kalau enggak dapet idenya bacina tuh kayak Kemana? gitu. Memang kerja mood tapi kan balik lagi kalau nunggu mutari enggak selesai. Itu kan awak main kejar target kok. Iya, ada deadline karena ya Ada deadline. misalnya buat kini buat besoknya harus tayang gitu. Baca dong mau tak ajarnya. mau ya. Mau tak mau apa. Makanya kadang industri kalau untuk serial kok ada yang ancak hasilnya, ada yang kadang di beberapa shoot nanggung-nanggung ya karena kan balik kok ndak tak aja kedua iko sampainya gitu. Ya enggak Karena kita serial ya. Iya, serial tuh emang harus Ibaratnya kok di TV-nya sinetron kok kejar tayang. kayak gitulah kayak gitu. Karena kini ini semenjak Adik Sopajaru hadir sih itu. Iya. Karena jadi memasukkan jiwa sinetron ke dalam tuh deadline kok bisa tayang gitu. Jadi mulai terbaik kan. Tapi kalau yang kayak yang kami dapat gini kalau dari luar itu kebanyakan misalnya awak buat setahun kok tayangnya tahun bisu. Jadi Terus walaupun serial. Jadi misalnya awak buat anggaplah satu season tuh kayak gini kami garap satu season tuh ada 64 episode. Siap. Itu kami ngerajuin 2 tahun bang. Ala launching. Kalau ini beberapa tayang. Jadi misalnya awak stok dulu. Misalnya agak 20 episode lu, 30 lah. Baru mulai tayang. Gitu. Sistemnya kayak gitu. Tapi beberapa ada yang awak kerajaan lu sampai selesai. Biko baru tahun besoknya tayang. Itu kebanyakan kalau dari luar negeri seperti itu bang. Yang di luar negeri apa yang mungkin sana pecinta animasi di rumah kilo. Dah heru nang we. Gitu. Kalau studio PAP mungkin kalau yang luar sih yang paling laki baru negara tetangga bang dari Malaysia. Mungkin kalau ada yang tahu Omar Hana, Didi and Friend itu sama kini ada Didi and Friend. Didi and Friend. Kalau di YouTube biasa main tuh. Itu ada beberapa kami kira tuh. Nah, tapi kalau awak pribadi, awak pernah paling jauh tuh project awak pernah celek Rabbit Invention nama judul itu kelinci alien gitu galak-galak sih kerajanya. Itu produksi tapi waktu itu bukan di PAP waktu sedang kerja di luar. Maksudnya nambah ilmu dulu keluar dulu kan. Betul. Itu ya project paling jauh kerajaan secara dari luar ya namun cukup gadang gitu. Tapi kalau serial lokal atau serial sekitar kebanyakan Korea kadang kalau serial tuh. Oke. Korea banyak lo tuh. Wak tahan seketik lo. Jadi. Aku kalau Korea aku tagak telinga orang di rumah Korea. Oke, kita akan bahas selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampaknya. Nah, masih bersama Uda Heru. Terus anak sadanya Kak Amoni mainkan maliak kalau acara kita ko podcast Tampek Mota ditayangkan setiap hari Senin dan Selasa pukul 1 siang. Bisa sana tonton di TVRI Sumatera Barat atau bisa sana tonton juga di live Instagram,
Facebook dan YouTube, atau bisa sana download aplikasinya TVRI, klik di Play Store atau App Store. Kita lagi cari tahu balik ada Heru. Wah, ke tapi apa tadi? Bagaimana tadi ya? Oke, anggap salah awak buat cerita baru lah. Jadi Cerita baru. Mengenai PAP animationnya. Nah, tadi kan dari itu cuma cerita awal mula seorang Herunya pribadinya. Kita mulai buka cerita tentang PAP animationnya. Oke, sejarah berdiri. Wah, Sejarah singkat lah. singkat. Kami tuh mulai di 2006 balik mulainya. Oke. Awalnya komunitas dulu. Jadi yang dari kampus tadi tuh kayak kok kalau tamat kok nggak mungkin awak numpang di kampus tadi Studio tadi ya. nggak mungkin awak numpang di lab tadi kan. Tuh mulai tapi pikir ayo coba yuk gitu. Maksudnya buat nama surang gitu. Apa namanya gitu kan. Ya dari beberapa nama terpilih PAP. Mungkin kalau abang tahu PAP kan? PAP. Iya, Manchester. Nah itu dari situ. Kenapa itu kan oke bikin kok PAP. Ya, tapi kan dari kalau orang luar ada nggak VIP gitu kan. Oh, sedia khusus atau nah, soalnya PAP Pesetan kayak pesetan gitu sih ya. Itu orang luar sih. Kalau kami awal tak terpikir begitu tuh. Cuman ketika orang kayak misalnya ada di undangan dari luar, VIP animation, PAP sih. Udah PAP sih sabi gitu biasa itu. Cuman emang orang terbiasa kan kok bacanya Inggris atau enggak gitu kan PAP. Ya, karena mikir dulu kayak filosofi lah gitu bang, kayak dari PAP targetnya PAP itu bisa buat api gadang gitu, Bisa membakar targetnya gitu. Jadi dari PAP makanya ya udah munculan nama PAP gitu tahun 2006 balik. 2006 balik. Berarti waktu kotak-kotakan tuh baru apa tuh bang, baru mulai itu. Tapi sudah tuh awalnya cuman kami berenam tuh. Foundernya berenam. Oke. Yang cowok-cowok berampe itu kami cowok ampe 2 cewek. Oh, ada ceweknya. Aduh, nah tapi yang cewekku awal-awal kebanyakan merantau dulu. Karena tibonya kan yang cewekku bagian manajemen bang. Siap. Sedangkan kami baru berampe apuna di manajemen gitu. Ya kan. Jadi sebar lah, nyebar yang ada yang kerja di IMA gitu di IMA dan yang kayak mempelajari ilmu lah gitu jatuhnya. Karena kan awak pribadi dulu awak yang baru kerja di animasi baru wak surang baru waktu itu bang ada kesempatan awak di ada sepo jarwo pertama-tama tuh awak termasuk salah satu apanya lah animator di generasi itulah 50 episode awal tuh itu zaman awak terakhir kali yang masih ingat awak kolaborasinya sama Ceribel dulu zaman-zaman Ceribel ada di Server Jawa sama Ceribel ada tamunya gitu dan dia memang datang studio tuh ribu bang gitu ya. Tapi hilang kamera diamnya ternyata lagi manusia nana itu Ceribel pas aku disitulah selesai dari Sinan awak balik ke karena memang dulu ke Jakarta itu untuk ngecek ke kawan-kawan memang untuk cari ilmu. Iya, awak pengen tahu si produksi sebenarnya gitu. Awak buka studio gua, tapi barat bahasa jadulnya studi tour lah. Iya, studi tour. Tapi di Bahia gitu. Wah, belajar tapi di Bahia gitu kan. Sampai itu dapet ilmu, ternyata Modiko gitu. Jadi waktu awak di Jakarta tuh enggak cuman animator sih awak dekati dong, misalnya modeler, ada divisi-divisi lain awak dekati, awak tanya, awak catat. Gitu. Awak balik ke Siko. Terus kemudian kami ada lomba dari Dinas Pariwisata dulu tuh bang. Dinas Pariwisata, alhamdulillah dapat juara 1. PT-nya tuh yang kami puan. Kok kamu PT kok gitu? Lumayan lah waktu itu. Untuk dulu lumayan tuh. Oke, untuk develop. Apa yang awak buat kau gitu? Kan nggak tahu. Nah akhirnya ala kami beberapa lah wisuda. Awak saya waktu itu kan. Karena awak kan baik kabur tuh. Kuliah kabur waktu. Jadi PT-nya tuh buat kontrak rumah waktu itu. Dan sekalian awal-awal lalu situ, kawan-kawan situ sekalian hemat budget kan. Base camp tiba kan. Itu agak sejalan kiranya dari film itu yang kami lombakan untuk Dinas Pariwisata. Ada produser di Jakarta tertarik ngecek. Kok menarik kok, alun-alun animasi temanya Minang. Yang ada Buya situ dia. Iya, ada Buyanya. Itu kami pengen nyentil gitu, pengen celah. Walaupun nak celah itu. Kok cara supaya menarik perhatian? Iya. Apa karakter lagi? Wasana Buya sih. Walaupun nak dicelah aja. Ada lain. Di kafe. Di kafe itu lagi dicelah. Lain. Ada gitu ya. Gitu sih. Ya namanya banyak pikiran ya, Mas. Itu lewat sih gitu. Tapi itu cara kami gitu kan, itu. Tapi yang produser Jakarta tuh nanya, ada enggak kok 3 balik episode kecilnya? Tuh katanya
Pak Acaro kami sih buat cek kok 6 bulan bang. Yang 6 menit kami Itu buatnya 6 6 bulan. Iya. Nya pengen berapa episode? 3 balik. Jadi baru baru seko semini Pak. Iya tak. Itu gitu. Deh, baca Pak kami cuma berampe aja Pak. Ya maksudnya yang produksi cuma berampe. Kami ngerajan cek kok sih 6 bulan. Terus akhirnya diskusi tuhnya kalau lagi kok sih ini punya ide. Awak garap sama kayaknya gitu. Oke. Awak coba Itu trik inyo lo tuh. bisa jadi kan. Awak dah tahu. Awak garap sama kau nyampak Iko berhasil tembus ke TV. Oke. Awak kerajaan kok. Siap. Itu kami dulu ya ndak ada apa-apa. Ajar lah bodo amat gitu kami nak. Bahasanya kan tulus lah ya. Tulus kami ya berhasil alhamdulillah. Kalau enggak ya kami enggak tahu loh manga karena dulu emang ilmu dulu kan tahunya animasi sih. Sebenarnya kan kalau mulai usaha tuh ada bisnisnya manajemen dan lah banyak kan gitu kan. Jadi gini lah coba sih dulu kerajujuran. Akhirnya alhamdulillah tembus tuh ngerajuan sebulan karena cuma animate sih enggak sampai sadonyo cuma garian sih. 3 bulan sudah tuh kira terima di TV. Wah tuh alhamdulillah sampai 2 tahun 3 tahun kerja orang tuh. Itulah yang membuat PAP kok berkembang gitu. Nah sama dulu waktu berampe Mikia. Memang dulu cukup kayu untuk kami ya bang. Untuk kami berampe tuh perasuk kayu karena ngerajin keroyo kan betul. Cuman Mikia kan ada yang sampai bilu mau diku itu mulai bang Perlu tuh kata-kata tuh. Iya dari saya itu sampai bilu mau diku sampai gaya wah kama anime sih mau diku sih gitu kan. Akhirnya nak gitu kan. Akhirnya baru mulai buka magang. Coba kami masukkan di kafe UNP gitu kan. Kami buka magang. Nah dari situ magang karena kalau kami buka lowongan mana kami tidak ada PT. Kalau kami buka lowongan mana bukan masalah PT juga tapi lebih ke sih ya yang bisa animasi di Padang atau Sumbarko gitu. Karena tidak ada sama sekali yang maksudnya memang kuliah Jawa. Iya yang maksudnya memang orang ngerti animasi pasti tidak ada bang. Awak berani yakin itu karena mungkin ada tapi itu perorangan dan mungkin nyelandak lo fokus mana gitu. Karena emang tidak ada bisnisnya industrinya tidak jalan sih kodo. Itu deh karena itu yaudah awal mulai dari anak magang. Yaudah dari anak magang tuh diajan. Ini dari sampai orang alhamdulillah kini total wisuda tuh ada 47 orang gitu bang. Wow, banyak bang. Dan itu masih kurang juga ya bang. Masih kurang aja bang. Manusia tidak pernah puas. Iya paling cuan mau aja. Pengen berkembang. Dengan kata-kata yang diplomatis pengen berkembang. Iya. Gimana cara berkembangnya? Dengan duang. Iya benar sekali. Oke. Akhirnya membuka open recruitment. Ya lebih tepatnya magang. Magang untuk anak-anak di kafe. Dan kini ala berjumlah 47 orang total sama Dahiru. Ya itulah ya masuk ada pelatihan juga, ada anak magang juga dalam tuh. Tapi memang tujuan kami awal tuh memang kayak kan cita-citanya pengen menggadangkan animasi di Sumbar kelah di Boyo itu. Pengen itu. Karena memang untuk bisa membuat sesuatu yang hebat karena kan kalau pribadi memang cita-citanya tujuan buat studioku biar bisa ada film mak surang gitu bang. Oke. Maksudnya kayak kalau Upin Ipin arahnya gitu. Misalnya kayak Upin Ipin pengen lo buat kayak bukan kayak Upin Ipin maksudnya ada lo Upin Ipin Minang lo bisa. Bahasanya kayak gitu kesannya. Oke. Awak punya film surang tuh Wah, ambil namanya Upin Ipin itu kan menggambarkan Malaysianya banget yang sangat pluralismenya ada situ kan. Itu yang budayanya yang yang untuk di Malaysia. Kalau di Minang sendiri Biko arahnya ke situ. Pengennya ke situ. Cita-citanya pengen ngangke namu Minang Surang gitu kan. Tapi memang untuk bisa sampai ke Tapsinan banyak yang harus pelajari. Yang pertama butuh tim yang banyak gitu. Untuk bisa menghasilkan tim banyak butuh SDM. Kami tidak ada dulu baca bukannya lowongan pekerjaan tidak ada orang yang mendaftar do gitu. Karena memang tidak ada yang punya base skill itu gitu karena kontak lah talapau. Sampai dulu. Aman tuh. Yang bisa kau minta tolong. Jadi makanya dulu selain kami buka magang, kami buat program itu bang namanya PAP Junior. Oh ada loh. Siap. PAP Junior itu adalah pelatihan diajarkan kemudian mengajarkan mulia. Regenerasi. Jadi ada beberapa orang diajarkan dulu basicnya sampai 6 bulan programnya tuh. 3 bulan pertama wajan,
bulan berikutnya nyo harus mengajar lo generasi berikutnya. Jadi giko taruh sampai beko ada yang jadi ambil. Kayak gitu lah buat sistem untuk bertahan sampai kini. Walaupun kini lah banyak perubahan. Bahkan kalau kini enggak 6 bulan lah, minimal harus tahun kayak gitu. Karena memang selain karena program itu gratis, bahkan kami biayai gitu bang. Karena ya balik lah kalau kurang piapi ini nah boleh dong. Amin. Nah maksudnya jatuhnya itu investasi awak gitu. Itu emang investasi karena kalau awak dulu pernah awak kerjasama sama lembaga kursus buka kuliah jurusan animasi. Gagal. Karena orang mending ngeluarin PT untuk kuliah jurusan belajar bahasa Inggris ketimbang animasi. Karena merasa kayak memang betul, memang berguna animasi bahasa Inggris kok. Karena orang nak cari risiko nak PT-nya bisa nak makan ya kok dari animasi gitu. Nah makanya setelah itu aku putar balik oke sebelum mau buka kursus kok awak harus gadangan dulu awaknya dulu. Awak BIP-nya kok digadangan dulu biar orang tahu di situ bisa makan gitu. Ya makan saya bisa gitu. Lalu bisa hidup dari situ, bisa ada berpenghasilan di situ. Biar bisa kalau misalnya buka sekolah atau apa orang mah gitu karena udah tahu tujuan orang kan belajar untuk bisa ujung-ujungnya kerja kan. Itu yang dicoba dikembangkan lah itu target. Membrandingnya melalui karya duluan ya. Ya memang. Karena kalau langsung buka tapek kursus, sih yang ada di PHP. Itu pertanyaan orang. Apa PHP kok? Apa PHP kok? Sebenarnya pandai. Gitu kan. Makanya memang bahkan kayak misalnya kalau ada tamu tuh datang gitu kan. Ini kok kalian yang buat gitu? Anak awak suka nonton kok? Gitu. Iya pak gitu. Karena kayak tetangga serang kalian yang buat gitu. Ya itu ya kami enggak lo karena memang dulu pernah coba kami promosi ke Sumbar. Memang tanggapan orang animasi kok ya gitu lah. Apalagi kami masih ketik-ketik dulu bang. Ya masih kiko lah. Ya masih kiko itu masuk apa kayak serius kalian kok gitu. Lalu nampak kayak meyakinkan kok sebuah ya kalau bahasanya dulu memang kami komunitas. Sampai tahun 2009 itu baru kami jadi perusahaan ini memang jadi PT. Karena memang waktu itu dapat kerja sama aja Malaysia harus pakai PT. Kalau enggak pakai PT banyak karya ya beko bang. Pajak. Iya harus pakai PT ya udah. Memang itu saatnya kami berkembang alhamdulillah kan kesempatan berkembang jadi perusahaan kini alhamdulillah ya berpartner yang memang efeknya gini bahkan kayak pernah dapat email dari studio Cina entah dari mana PE gitu kan ini cuma searching saya kayaknya sebut namaku dan dia ngubungi gitu berarti ternyata memang saking kebutuhan tuh banyak banget jadi industri animasi gini bang bisa dikece Indonesia kok lagi ladang project banjir project banyak mana dari Malaysia, dari Korea, dari Cina itu masuk ke Indonesia shadow gini. Berarti bisa digarisbawahi kalau SDM untuk membuat animasi animator tidak cuma di Indonesia yang atau di Sumbar yang sakete. Ternyata sampai keluar. Buktinya hanya cari kawak. Iya, gitu kan? Bahasanya kayak awak dari daerah kok ya. Nah Jakarta gitu. Betul. Aduh jangan senggawak kita. Saking apanya, saking dibutuhkannya gitu dan yo alhamdulillah efek dari mungkin salah satu pandemi Patang tuh cukup sih bang. Betul. Awalnya memang agak 6 bulan, 3 atau 6 bulan tuh ya pahit tuh. Tapi setelah tuh banjir bang. Karena kan efek dari pandemi orang di rumah butuh banyak konten. Disitulah studio animasi mulai banyak oper project, banyak apa. Nah di situ kami mulai, alhamdulillah mulai naik. Berarti karya 6 bulan lah. Ya karya 6 bulan. Oh iya ibaratnya kayak tsunami lah. Iya, karya lo. Langsung tsunami project gitu. Bahasa apa itu kayak bulan lupa bulan apa terus sampai ada 3 balai project yang nawarkan. PHP bisa nak. Ambil sadar. Oh enggak lah bang. Enggak lalu bang. Ya mungkin kerja. Bulan besok bang izin bang kamar rumah sakit je. Tipes banget. Enggak tahu dong. Gitu. Makanya ya ada lo ya kotanya kini baru gitu. Karena awak mencari kayak kok kayaknya makin kemari kebutuhan makin tinggi. Betul. Tapi tidak sebanding jo SDM. SDM mungkin banyak bang. Kayaknya kayak yang neo belajar banyak. Iya. Tapi yang bertahan tuh mungkin anggaplah dari 10 mungkin 1 atau 2 orang. Karena memang animasi branding itu tidak hal yang mudah. Betul. Karena itu memang bahasanya telah profesi. Ya harus mempelajari, mendalami.
Karena dulu wah bidang keahlian lah. ya bidang keahlian. Karena wah dulu mikir animasi itu kayak garian sih. Iya. Garis Tidak lah. semudah hanya menggarikan model saya. Nah itu setelah awak tahu di industrinya, wah panjang gitu ya gitu. Tapi ketika awak suka jual itu, nah ada itu tuh Betul-betul. tantangan tuh awak gitu Iyalah. kan. Heeh. Itu sih cita-cita dan iya perjalanan PAP sampai kini ya itulah bahkan pengennya sih ke depan kayak pengen buka sekolah loh targetnya gitu. Oh, berarti rencana yang buka Sekolah animasi. Di Padang. Di Padang. Kini masih Padang gitu. Oke. Insya Allah Tapi tidak masalah sih kalau awak mencigo perkembangannya orang Cina, orang Malaysia semacam itu, meliriknya ke awak yang di daerah. ya Kalau kemudian awak nak harus di Jakarta lah. karena gitu bang budget awak kita Ya. untuk orang Sinan. Oke. Tapi di awak lekanya. Nah, karena memang gitu polanya kenapa? Karena kan misalnya kok dari misalnya dari Kanada, tiba ke Malaysia, karek kan. Tiba ke Indonesia ke Jakarta dulu. Kadang Jakarta nyoper ke Bandung dulu. Baru sampai ke Padang. Tergantung UMR. Iya, tergantung UMR. Oh, kok bisa dioper sih kok? Ya, jatuhnya gitu. Selagi ada rugi, selagi dia masuk ambil gitu. Selagi kawan lagi oke cekan kawan Iya. kenyang kenyang hajar ya. Karena memang itu salah satunya. Mungkin salah satu keuntungannya awak di daerah kos awak rendah gitu. Ini bisa kayak biasa si kos sama apa beda gitu. Beda jauh ya. Kawan-kawan ada sebulannya bisa setahun awak gitu Iya, untuk iya. menyewa sampai gitu kan. Betul. Itu ada salah satu menangnya. Tapi memang kelemahannya adalah awak payah cari orang gitu. Karena memang edukasi tentang animasi kini pun baru ada kampus UNP yang buka itu pun baru angkatan kedua atau ketiga lupa gitu. Itu yang baru ada. SMK tuh baru SMK Congke SMK Ampe sama di Pariaman itu pun baru buka mana. Lah aduh di Pariaman. Alado gitu. Dangan-dangannya isi pada panjang kebuka lo tapi waktu itu masih gagal, masih mengusahakan itu. Nah, Calia itu kayaknya ke depan harus bisa menampung orang. Kalau emang yang resmi nggak bisa menampung atau menghasilkan, awak surang lah gitu. Itu target awak ke depannya. Dan itu memang jatuhnya awak nggak lo mencari bukan kayak kursus untuk cari keuntungan di sana. Iya. Target ke depannya target itu emang untuk buat SDM. Jadi bahkan kalau emang anak tuh jatuhnya misal ekonomi kan biasa orang kayak gitu. Wah pengen kursus. Karena kalau dengan harga aslinya bang mahawana kursus animasi kok. Iyalah. Mahawana bisa di atas 10 bang. Untuk 3 bulan atau 6 bulan gitu kan. Iya. Tapi awak balik lagi. Awak kini butuh orang. Awak yang lebih butuh. Awak yang lebih butuh gini. Jadi caranya udah kami buat program yang sejauh kan masih di studio jalan terus pelatihan gratis tuh awak jalankan tari. Nah targetnya emang dibuat mana lah sekalian wadah gitu. Wadah. Jadi ya itu yang target ke depannya. Tah mana tahu ada beberapa orang luar di sana yang pengen bergabung. Berarti mewujudkan itu. tidak menutup kemungkinan orang di Luar Sumbar boleh ikut. Boleh ya. Karena kini anggota bahkan ada yang dari Pekanbaru. Ada yang dari Padang Panjang gitu. Karena di awal mungkin Padang, tapi targetnya untuk pelatihan ke depan pengen berkembang ke daerah-daerah bang. Misalnya kayak Bukit Tinggi atau ke Payakumbuh gitu. Karena dari pungkiri pasti ada lah beberapa orang yang sebenarnya kayak orang tuh pengen animasi gitu tapi nggak tahu di mana mulai, nggak tahu baca arur gitu Itu yang aku coba hadirkan gitu. Bisa jadi misalnya kalau di Payakumbuh misalnya ada pemerintahan Sinan, ayo kerjasama yuk kami sedian tampe pakailah tolong latihan anak siko. Itu kami gas tuh bang. Pasti kami bantu karena memang ya anak-anak terbantu loh. Kalau ada yang jadi kami terbantu juga gitu. Jadi emang itu yang pengen coba kami karena kalau jalan surang kan lamu ya bang barek lo gitu. Tapi kalau bareng-bareng ada kolaborasi, ada kerja sama-sama apa gitu, kami bisa mewujudkan itu lebih cepat gitu. Oke, wah berarti PAP Animation kini sebenarnya kan membuat kursusku bukan ibaratnya bukan kayak mencari piti sebentar gitu kan. Karena kalau misalnya tempat kursus kan komersil. Ya. Banyak piti masuk beberapa lah. Iya. Sia yang Nio masuk terserah lah outputnya kayak apa. Maksudnya outputnya terlalu penting lah. Nio setelah Iko nyo Kerajo Dimas macam. Tapi kalau di PAP Animation
orang yang berlatih sama awak, yang kursus sama awak, diprioritaskan nanti akan langsung gabung dengan PAP Animation-nya sendiri. Targetnya emang harus ke Rajo Jawa. Anggaplah misalnya nyu pelatihan, ya baru tahun harus gabung juga kami dulu. Kan jatuhnya tipenya nyu nak membayar, yaudah. Maksudnya take and give lah. Ya, win-win solution. Ini dapat ilmu, dapat apa. Because setelah itu kalau panggil nyaman di Siko atau pengen cari yang lebih, tidak masalah, kami mendukung. Karena semakin banyak Beko animator yang pergi keluar. Anggaplah ada yang ke Jakarta, ada yang semakin ramai. Awak yakin ada beberapa besok panik di luar bang. Kayak awak panik di luar kok. Jadi awak pengen balik ke apa? Ketika nyoba balik, ilmunya lebih matang lagi di luar betul. Awak bisa menampung dan itu akan bisa awak bisa mengambil proyek yang lebih keren lagi. Targetnya bisa entah movie kah atau apa kayak gitu. Betul. Karena dengan menyebarnya tadi lah. Contohnya ada Heru yang pai ke Jakarta waktu itu untuk taruhlah untuk sebuah pekerjaan gitu awalnya. Tapi kan di situ menyerap ilmu. Ilmu. Ternyata yang ilmu yang awak tarimo dapat dari situ, awak dapatkan ketika awak di kampung dengan teman-teman yang circle-nya Segiko. Betul. Pilihnya kami saya ke Jogja, ke Bandung, bertemu dengan orang-orang yang beda lo pemikirannya. Betul. Beda lo ide-idenya, ada lo ilmu-ilmu barunya karena teknologi sendiri kan dinamis berkembang mana gitu. Karena itu balik industri animasiko nyu gadang tapi kete. Nah, maksudnya gitu. Ini lagi gadang loh. Tapi orangnya itu sih. Iya. Orangnya maksudnya. Contoh tadi kartu beberapa kan, kiranya ada Heru sih kan. Aku ada disko. Jadi maksudnya, tapi itu kelebihannya. Makanya di Padang kok bisa bahasanya PAP bisa hidup di animasi kok dek karena awak dulu kerja di Jakarta. Yang kawan di Jakarta kok cek studio lah nyebar tuh studio lain-lain. Nah, alhamdulillah. Dari mulut ke mulut saya jadi kok si Heru ada buat studio kok di Padang kok cobalah kontak lagi cari orang kan gitu dihubungi balik sampai yang kayak di Malaysia pun itu ya karena dari kenalan emang modal dulu kayak awal-awal buka studio tuh modal gigih ngechat orang saya bang jadi bisa owner studio kok awak chat saya Facebook gitu kan Assalamualaikum mas gitu iseng-iseng ya iseng gitu ya dan karena memang animasi kok kerajanya harus bareng, jadi orang tuh saling gitu bang, saling ngerangkul. Ini nggak bisa sendiri. Iya nggak bisa sendiri karena solo karir. Misalnya ambil 60 episode, pastinya sebar tuh beberapa ke studio lain karena nggak tercover deh udah gitu. Berarti ibaratnya antar rumah produksi lah istilahnya. Antar rumah produksinya itu sebenarnya saling bekerja sama juga gitu ya. Iya. Kebedaan kan kayak industri lain, Pak Jasu sedang naik nol lah. Beberapa tahun itu. Karena kayak misalnya gini, target PAP pun ke depan bukan PAP saya di studio animasi di Padang kok gitu. Kini studio animasi itu ada 3 gini di Padang. Ada 3. Tapi beda apa? Kalau PAP itu ke 3D animasi. Terus ada namanya Kenaris kok fokus ke 2D, ke anime. 2 dimensi. Nah, 2 dimensi itu ada Cele Sapilin namanya. Nah, kalau Sapilin tuh itu kok fokusnya ke aplikasi mobile. Pakai animasi juga tapi aplikasi mobile atau presentasi. Sama ada Cele lupa namanya tapi itu fokusnya ke bidang pendidikan. Itu baru ada buka kursus, buka pelatihan gitu. Nah, Cele kalau mulai bergairah itu. Harapannya misalnya anggaplah dari misalnya kalau jadi sekolah animasi dan gratis beberapa orang situ lah enggak kepimpin masalah coba buat tim surang akan didukung atau ada beberapa misalnya bang kami kita lama di Bukit sih bang ayo gitu kumpulan barang orang misalnya 10 orang gitu PAPG projectnya kami carian linknya gitu kerajaan gitu seru aja PAP kok ya biasa bang karena semakin ramai semakin ketika ada project kadang bisa dikerjakan bersama. Itu target. Emang biasa itu kayak mempersiapkan untuk gelombang lebih besar. Emang bentuknya kayak psikosis. Enggak masalah. Berarti kalau misalnya awak pribadi kok. Nah itu gabung aja kan. Tapi pengen fokus gitu misalnya. Atau ada sana di rumah. Yang nonton gini. Oke, boleh juga ikut PAP Indonesia boleh lah. Dengan dia jadi awak tuh 6 bulan sekali itu pasti buka magang. 6 bulan sekali. Ya 6 bulan sekali itu buka magang. Karena gitu bang, awak nggak bisa kayak sebulan 2 bulan tuh nggak bisa karena animasi 6 bulan tuh sih baru basic gitu baru kuliah baru gitu Jadi animator tuh yang di PAP rata-rata
baru jadi itu sekitar 6 bulan sampai 1,5 tahun. Oke. Itu baru bisa ke rajonya. Kalau enggak tuh nyo akan latihan tarui dan sampai beko nyo, tapi latihannya tetap by project. Jadi ada project dia tetap apa juga Learning by doing. learning by doing, tapi mungkin skalanya seketik dulu frame-nya, beko mungkin banyak Enggak 3 detik selalu. Iya, 3 detik aku apa terus ini yang gampang-gampang saya angguk-angguk saya misalnya kan. Nah, Oke, kalau makin siap. apa nenek dan itu akan beriring lo dengan yang nyo hasilkan ke depannya gitu. Oke, ceritanya sebenarnya lama banget ceritanya. Banyak yang kalau aku lihat dari udah awak kok. Tapi karena awak kita dibatasi oleh waktu. Iya. Oke. Mungkin suatu saat kita akan berbicara Boleh, tentang animasi. Boleh, Mungkin boleh, misalnya di rumah pun mungkin penasaran sama kelanjutan cerita kan. Ada part 2 Oh, insya Allah kok. Oke, terima kasih banyak udah Heru Martio Weliandi. Oke, semoga sukses untuk PP Animation. Amin, Oke, misalnya di rumah saudara kita sudahi dulu pembicaraan kita. Kita akan kembali lagi setiap hari Senin dan Selasa pukul 1 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa sanak tonton live di TVRI Sumatera Barat, di Facebook, di Instagram dan di YouTube. Bisa juga sanak tonton tayangan ulang Eko di YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Dan sanak bisa juga tonton di aplikasi TVRI Klik. Bisa sanak download di Play Store atau di App Store. Kita akan kembali di jam dan waktu yang sama di Senin Selasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.